Semua ingin jadi presiden, semua bernafsu pada kekuasaan, semua berambisi untuk mendapatkan jabatan. Menjadi presiden itu punya gengsi tersendiri, tapi juga tidak mudah karena sekarang rakyat jelas lebih pintar dengan adanya media sosial. Pilpres tahun 2024 ini adalah pilpres yang menarik karena ini adalah ruang kosong yang bisa diisi. Jokowi sudah tidak mungkin menjabat lagi karena sudah 2 periode dia lalui. Dan pilpres tahun 2024 ini adalah pilpres yang seimbang, kemenangannya 50-50, tidak ada lagi incumbent. Dan yang menarik buat saya, ruang media sosial sudah penuh dengan kampanye terselubung para kontestan yang merasa mereka mampu memimpin negeri ini. Buzzer yang terus men-share kegiatan sang kontestan semakin ramai. Saya sampai malas membuka Twitter karena isinya banyak kegiatan promosi yang di-share orang-orang sehingga sulit sekali mencari berita. Akhirnya ya saya unfollow lah banyak orang hanya supaya pikiran saya jernih dan mata saya tidak capek mengikuti berita pujaan masing-masing orang. Sementara ini Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang setiap jalan kemanapun selalu update tentang dirinya. Gaya promonya Sandi ya persis seperti waktu dia jadi cawapresnya Prabowo dulu. Berusaha dekat dengan masyarakat, berusaha tampil sebagai wajah anak muda. Sandi benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai Menteri Pariwisata dengan jalan kemana-mana dan membuat vlog tentang dirinya. Ada juga Erlangga Hartarto, Menko Ekonomi yang juga sebagai Ketua Partai Golkar. Cuman gaya Erlangga ini agak jadul, mirip dengan gaya Puan Maharani yang Ketua DPR. Mereka mengandalkan billboard untuk mengenalkan wajah mereka ke publik. Billboard dan spanduk mereka ada di mana-mana, tapi kenapa tetap saja peringkat nama mereka tidak naik-naik di survei? Kenapa? Ini adalah sebuah pertanyaan. Karena iklan di billboard dan spanduk itu fungsinya memang hanya untuk mengenalkan wajah saja, tidak membangun keterikatan emosional. Orang juga tidak kenal siapa Erlangga. Masalahnya, apakah ada hubungan emosional antara mereka dengan calon pemilihnya? Ini yang tidak dilakukan oleh tim sesnya yang saya rasa bukan dari generasi milenial, tapi orang jadul yang tidak sadar adanya perubahan dalam model kampanye sekarang. Ada pertanyaan dari seorang teman yang menarik. Kenapa Jokowi sebagai presiden tidak melarang menteri-menterinya melakukan kampanye terselubung? Kalau saya lihat, Jokowi memang sengaja membiarkan situasi seperti itu dengan catatan semua kerjaan dan dia perintahkan beres semua. Jangan kerja tidak beres tapi pengen tampil di muka publik. Lagian kalau sekedar memposting keberhasilan kegiatan sih oke-oke saja. Tapi kalau terus-menerus jumpa pers, meski jumpa tidak beres-beres ya dipecat sama dia. Ini pernah terjadi pada Rizal Ramli yang diberikan jadi menteri bukannya bekerja, malah sibuk main citra dengan terus-menerus tampil di media dengan segala kontroversinya. Jokowi memang sengaja menampilkan wajah-wajah baru terutama dari sisi profesional supaya rakyat punya banyak pilihan. Dia ingin rakyat melihat seorang pemimpin itu dari hasil kerjanya, bukan dari ganteng dan cantiknya saja. Rakyat nanti yang memilih berdasarkan apanya, bukan siapanya. Biar nanti tidak memilih kucing dalam karung. Lagian iseng banget ya, kucing dalam karung. Ya, yang saya agak kasihan itu Anies Baswedan. Meski namanya tinggi di survei-survei, tapi sayangnya sebentar lagi panggungnya akan hilang. Oktober di tahun lalu, Anies sudah tidak lagi menjabat menjadi gubernur DKI dan otomatis dia kehilangan untuk memamerkan prestasinya. Biar bagaimanapun, jabatan di pemerintahan itu penting untuk menaikkan nama karena jabatan itu seperti baju yang dipakai untuk dikenal publik. Ketika menjabat banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk pencitraan, tetapi ketika sudah turun, rakyat juga sudah tidak melihatnya lagi sebagai sosok yang seksi, tapi ya sebagai warga biasa sama seperti saya. Coba lihat saja Gatot Nurmantio yang waktu jadi Panglima TNI terlihat gagahnya bukan main sehingga banyak yang memuja-muja. Dan sesudah dia turun dan berubah jadi warga biasa, bahkan orang pun sudah lupa namanya meski dia terus-menerus mencari cara supaya media bisa memberitakan kegiatannya.
Semua ingin jadi presiden, semua bernafsu pada kekuasaan, semua berambisi untuk mendapatkan jabatan. Menjadi presiden itu punya gengsi tersendiri, tapi juga tidak mudah karena sekarang rakyat jelas lebih pintar dengan adanya media sosial. Saya silahkanlah semua kalau ingin jadi presiden, asal bisa menerima tongkat estafet pembangunan dari Jokowi dan bukan merusak hasil karya yang sudah ia bangun untuk kemajuan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.